Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Asad Akhir Hamidi, NIM 201200030. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan tentang terminologi pendidikan, yakni tarbiyah. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya pendidikan merupakan suatu hal yang familiar di dalam kehidupan kita. Pasalnya, tanpa adanya pendidikan, maka ilmu tidak akan disampaikan dengan baik, dan hal tersebut akan berdampak pada masa depan kita. Hanya pendidikanlah yang dapat menyelamatkan masa depan kita. Pendidikan memiliki beberapa uraian yang luas, bila mana ditinjau dari bahasa Arab, kita dapat menyebutnya dengan kata tarbiyah. Dalam literatur berbahasa Arab, kata tarbiyah sendiri memiliki berbagai uraian yang konklusinya, yang intinya itu sama, yakni proses upaya mengembangkan potensi manusia. Tarbiyah bila dilihat dari asal katanya terbagi menjadi 3, yakni yang pertama robba yarbu, yang artinya bertambah dan tumbuh. Yang kedua robia yarba, yang artinya tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga robba yarubu, yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Salah satu akar kata yang selaras dengan kata tarbiyah yakni kata al-rob. Al-rob sendiri memiliki arti menumbuhkan atau membuat sesuatu menjadi sesempurna mungkin secara berangsur-angsur. Makna asal kata rob, robia, dan robba tidak secara mutlak mengandung unsur-unsur esensial, inteligensi, dan kebijakan yang pada hakikatnya merupakan unsur pendidikan yang absolut. Para ahli berbeda pendapat mengenai definisi tarbiyah bila mana diselaraskan atau disamakan dengan kata al-rob. Yang mana pendapat-pendapat tersebut dapat kita rangkum dan disimpulkan bahwasanya kata dasar al-rob mempunyai pengertian yang luas, yang diantaranya memiliki, menguasai, mengatur, memelihara, memberi makan, menumbuhkan, dan mengembangkan. Kemudian, menurut Al-Jauhari, kata tarbiyah dan beberapa bentuk lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Asma'i itu berasal dari kata ghaza yaghzu, yang berarti memberi makan, memelihara, dan mengasuh. Mana ini mengacu pada segala sesuatu yang tumbuh seperti anak-anak, tanaman, dan yang lain sebagainya. Menurut Albani, pendidikan terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak hingga balik. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi. Yang ketiga, mengerahkan fitrah seluruh potensi menuju kesempurnaan. Yang keempat, dilaksanakan secara bertahap. Banyak risalah Al-Quran yang mengandung unsur tarbiyah di dalamnya, terutama di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka kedua telah mendidikku waktu kecil. Begitu pula di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 18, yang artinya, bukankah kami yang telah mengasuhmu di dalam keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Sehubungan dengan ayat yang tercantum di atas, yakni Quran surat Al-Isra ayat 24 dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 18, Muhammad An-Nakuib Al-Atas menjelaskan bahwa kata Rabbayani pada ayat tersebut bermakna rahmat, yakni ampunan atau kasih sayang. Istilah itu mempunyai arti yang meliputi pemberian makna dan kasih sayang, pakaian dan tempat berteduh, serta perawatan dan pendeknya pemeliharaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Huruf kaf dalam lafadz irhamhuma kama rabbayani shaghira adalah kaf at-tashbih atau kaf penyerupaan atau perbandingan. Dikatakan demikian karena antara lafadz irhamhuma dan rabbayani itu mengandung konsep bawaan yang saling berhubungan antara satu sama lain. Sejalan dengan Al-Atas, Abdul Fattah Jalal, yakni seorang ahli pendidikan Universitas Al-Azhar, juga menjelaskan maksud kata tarbiyah yang tercantum di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 dan Asy-Syu'ara ayat 18 tersebut, yang mana kedua surat tersebut mengandung unsur-unsur pendidikan,
yakni pendidikan yang berlangsung pada masa bayi sampai anak-anak. Masa anak-anak pasti bergantung pada pemeliharaan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Dengan demikian, definisi pendidikan yang berasal dari kata tarbiyah terbatas pada pemeliharaan dan pengasihan anak sejak masih kecil. Oleh karena itu, bimbingan dan penyuluhan yang diberikan sesudah masa tersebut tidak termasuk lagi dalam pengertian pendidikan. Dapat kita garis bawahi bahwa tarbiyah merupakan sebuah kegiatan yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, pengurusan, penjagaan, pemberian petunjuk, penyampaian ilmu, dan perasaan memiliki terhadap anak. Dengan mengharapkan anak didiknya tumbuh menjadi anak yang mandiri dan berpotensial, sehingga mereka dapat mengemban amanah sebagai penerus generasi yang berjaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan-penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciandia Saputri, NIM 201200003. Dari kelompok 2, saya akan menjelaskan mengenai terminologi pendidikan, yaitu taklim. Taklim merupakan kata benda buatan atau masdar yang berasal dari kata alama yang berarti pengajaran. Dalam arti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian, pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Penunjukan kata taklim pada pengertian pendidikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Shadiquna kuntum in haula'i bi asma'i anbiya'i faqalal malaikata 'alal ngaraduhum summa kalihal asma'u adama wa 'alamah, yang artinya, dan dia mengajarkan alama kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada malaikat, lalu ia berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang selalu benar. Terdapat juga risalah di dalam Al-Quran yang mengandung unsur taklim, yaitu diantaranya yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, yang kedua dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4, dan yang ketiga dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4-5. Pengajaran pada taklim sering difahami dengan lebih berorientasi pada aspek transfer, yaitu aspek kognitif. Menurut Abdul Fattah Jalal menilai bahwa proses taklim justru lebih universal dan luas dibandingkan dengan tarbiyah. Menurut Jalal, dalam ayat-ayat itu mengandung pengertian bahwa kata taklim cakupannya lebih luas serta lebih jauh daripada kata tarbiyah. Jalal memperkuat argumentasinya dengan surat Al-Baqarah ayat 151. Para pakar di sini juga berbeda pendapat tentang konotasi taklim sesuai interpretasi mereka dalam memaknai tema taklim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Rashid Ridho, ia memberikan arti sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa seseorang tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Yang kedua yaitu menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani, memberikan arti spesifik, yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang dapat dikaji ulang dan diperluas sehingga menghasilkan pengaruh atau bekas pada individu tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Abdul Fattah Jalal, memberi pengertian sebagai proses pembenahan pengetahuan, pengertian, pemahaman, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Kata taklim di dalam Al-Quran mengacu kepada adanya sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan kepada seseorang. Jadi sifatnya itu intelektual, transmisi pengetahuan seperti contohnya kegiatan yang dilakukan guru atau mu'alim tidak hanya sekedar penyampaian pengetahuan, melainkan diiringi dengan penjelasan isi, makna, dan maksudnya, sehingga peserta didik menjadi tahu, paham, terjaga, dan terhindar dari kekeliruan, kesalahan, dan kebodohan. Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa taklim bertujuan agar ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat, melahirkan amal kebaikan, memberi petunjuk, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan juga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang takdib dan tazkiyah.
Yang pertama, ta'dib. Ta'dib dalam istilah memiliki beberapa kata dasar. Yang pertama berasal dari kata adaba ya'dubu, yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku sopan dan baik. Yang kedua berasal dari kata adaba ya'dibu, yang berarti mengadakan pesta atau jamuan, atau berbuat dan berperilaku sopan. Yang ketiga, bentuk kata kerja dari ta'dib, yakni adaba, yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan, dan memberi tindakan. Berdasarkan pada kata dasar di atas, ta'dib, maka penggunaan ta'dib berorientasi terhadap pembentukan suatu perilaku sebagai penyempurna akhlak budi pekerti. Penggunaan istilah ta'dib menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas mendefinisikan pendidikan Islam menggunakan istilah ta'dib karena memaknainya dengan mendidik. Istilah ta'dib karena memaknainya dengan mendidik yang berorientasi terhadap perubahan perilaku ke arah positif. Al-Attas sangat gigih mempertahankan pendapatnya bahwa pendidikan Islam lebih tepat menggunakan istilah ta'dib, yang di dalamnya telah mencakup semua aspek, baik pengajaran ilmu pengetahuan maupun pengasuhan. Menurut Al-Attas, istilah ta'dib adalah yang paling tepat. Alasan Al-Attas cenderung menggunakan istilah ta'dib karena adab berkaitan erat dengan ilmu. Ilmu tidak bisa diajarkan dan ditularkan kepada murid kecuali guru tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai bidang. Adab bertujuan untuk menjamin bahwa ilmu yang diperoleh akan dipergunakan secara baik dalam masyarakat. Yang kedua ialah tazkiyah. Tazkiyah yang berarti penyucian, berasal dari kata zaka, zaiku, zakaan, yang berarti suci. Tazkiyah berarti tumbuh atau suci dan berkah. Jadi yang dimaksud dengan penyucian tersebut adalah penyucian jiwa. Penyucian jiwa ini tidak serta-merta membasmi sifat-sifat tercela dari diri kita, karena hal ini bertentangan dengan sifat-sifat yang diciptakan Allah. Namun yang dimaksud adalah dominannya sifat-sifat baik dan menekan sifat-sifat buruk, serta mengarahkannya pada segala hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.